buat keluarganya. Tuh. Ya, kayak gini kita harus iri urusan akhirat, Bu. Dari urusan akhirat bisa wakafin buat orang tua, bisa ngumrohin buat orang tua, keluarga suami diumrohin. Itu asbab apa? Berjuang. Kan kita harus ikhtiar. Ibu minta doa, ya Allah saya punya uang, ya pengen punya uang, ya Allah pengen minta rezeki. Tapi kan ikhtiarnya, kan kita harus ikhtiar. Nah ikhtiarnya itu ya, insya Allah semoga bermanfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita cinta, ibu cinta sama suami nggak? Saya tanya. Cinta sama suami nggak? Sering doain suaminya? Kalau orang yang cinta biasanya ngerjain apa yang orang cinta ini suruh. Ya. Kalau orang cinta biasanya senang menyebut-nebut nama orang yang dicintai. Ibu cinta sama suami, namanya sering disebut dalam doa. Ibu cinta sama suami, apa yang suami suruh ibu taati, itu namanya cinta. Ya. Kalau ibu cinta, ngaku cinta, tiap hari bilang I love you sama suaminya, tapi kelakuannya ngelawan mulu sama suaminya, itu bukan cinta. Bohong cintanya, gombal. Ya, dusta cintanya. Cinta sama Allah, tapi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai kita nggak kerjakan. Ya. Apa yang Allah perintahkan kita nggak kerjakan, cinta kita dusta, bohong. Kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bulan mulia, Bu. Kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan dimana ada sosok manusia mulia, kelahiran sosok manusia mulia 12 Rabiul Awal. Ya. Kalau bukan karena manusia mulia ini, Bu, Allah nggak ciptakan bumi, nggak diciptakan. Allah nggak ciptakan, Bu. Allah ciptakan karena ada sosok satu manusia yang mulia yang menjadi kekasihnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku cinta kepada beliau, maka orang yang cinta itu sering nyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Kalau dengar nama orang disebutkan, nama orang yang dicintai disebutkan, dia ser-seran, Bu, deg-degan. Kayak ibu dulu waktu kasmaran sama mantan pacar yang sekarang jadi suami. Kalau mantan pacarnya waktu awal-awal pengen, aku mau ke rumah dong ketemu orang tuamu, pasti deg-degan, Bu. Ya. Deg-degan mau dilamar tuh deg-degan, kan gitu ya. Nah ini bulan yang romantis nih, Bu. Ada kelahiran manusia mulia, istilahnya gerbangnya lagi dibuka sama Allah. Mana nih para pecinta, masuk deh. Ya, masuk ke gerbang itu, gerbang cintanya lagi dibuka nih. Ada kelahiran sosok manusia yang mulia, gerbangnya dibuka, masuk yang katanya cinta. Yang katanya cinta kepada Nabi, yang katanya cinta, tunjukin dong cintanya. Yang katanya cinta sering nyebut namanya Nabi dengan apa? Sholawat perbanyakin. Jangan cuma 10 kali doang sholawatnya. Perbanyak sholawat. Ya, tunjukin akhlak kita. Kalau emang kita cinta, tunjukin perbuatan yang membuat Nabi senang sama kita. Itu. Ya. Tadi kalau kita cinta kan kita sering nyebut-nyebut nama orang yang kita cintai. Ya. Nah tadi di saat nama orang yang dicintai disebutkan, pada diem aja. Gak ada yang jawab salamnya, gak ada yang langsung menyebut salamnya, salam baginda Nabi, gak ada. Berarti termasuk orang yang pelit. Apa bahasa Makassar pelit itu apa? Sike. Berarti termasuk orang ini orang-orang sike semua. Bener ya? Sike? Hah? Sike.
Seke. Ah, orang Makassar seke. Orang Makassar pelit-pelit. Ya, nama Rasulullah disebutkan pada diam aja. Diam aja bahasa Makassar apa? Hah? Kenang. Sanang. Pada sanang aja. Kalau bahasa Sunda cicing baik. Pada diem aja. Ya, nanti termasuk orang yang pelit, Bu, yang dikatakan Rasulullah. Siapa orang yang pelit? Orang yang tidak menyebut saat namaku disebutkan, dia tidak menjawab salamku. Dan nanti di yaumil qiyamah tidak bisa melihat cahayanya Rasulullah SAW. Ini sudah disampaikan Rasulullah kepada istri beliau Ummu Aisyah. Diriwayatkan, dikisahkan Ummu Aisyah istri Rasulullah malam hari menjahit bajunya Rasulullah, Bu. Di malam hari, dan waktu itu belum ada listrik. Penerang ruangan tersebut baru lilin saja. Satu lilin. Di saat menjahit baju tiba-tiba ada angin, lilin itu mati ketiup angin. Jarumnya beliau spontan langsung jatuh dan beliau nggak bisa menemukan jarumnya saking gelapnya. Tak lama kemudian ada cahaya yang masuk. Semakin dekat cahaya itu semakin terang ruangan tersebut. Ternyata cahaya itu adalah masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah Ummu Aisyah. Rumah itu yang gelap jadi terang sekali, Bu. Dan istri beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi, jawab kalau lagi gitu. Ya Rasulullah, sungguh engkau ini penerang bagi kami ya Rasulullah. Rumah ini gelap menjadi terang saat ada engkau ya Rasulullah. Sungguh engkau cahaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, iya, aku penerang ya, untuk umatku cahaya. Tetapi nanti di yaumil qiyamah ada orang-orang yang tidak bisa melihatku, gak bisa melihat cahayaku. Maka istrinya menjawab, bertanya lagi, bagaimana mungkin ya Rasulullah, cahayamu ini terang sekali. Rumah yang tadinya gelap begitu engkau masuk rumah ini jadi terang seperti ada listrik. Bagaimana mungkin nanti ada orang yang gak bisa melihat engkau, gak bisa melihat cahayamu? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang seke, ya, orang-orang yang seke, orang yang pelit. Saat namaku disebutkan dia diam aja, dia nggak menjawab salam. Jadi kalau kita dengar nama beliau disebutkan, misalkan sholawat dan salam untuk Rasulullah, jawab kayak gitu. Ya. Pokoknya dengar nama Rasulullah, dengar nama Muhammad, jawab. Kan gitu. Ini supaya kita nggak termasuk orang yang pelit, supaya kita bisa melihat cahaya beliau, melihat beliau nanti di yaumil qiyamah, supaya kita dapat syafaat, supaya kita ditolong. Kan gitu. Ya kalau kita aja nggak bisa melihat beliau, bagaimana beliau bisa melihat kita? Orang gelap mukanya kita. Orang yang sering bersolawat, Bu, wajahnya itu bercahaya. Ya, lihat tuh Syekh siapa? Yang sering bersolawat tuh siapa? Yang sering ke Al-Fatihah? Syekh apa itu? Iya, yang sering datang ke Al-Fatihah. Kalau ibu sering dengar tuh, ya solawat-solawat yang sering dibawain sama Syekh Abdul Qadir, Syekh siapa? Nah itu wajahnya bercahaya, Bu. Ya udahlah bila lupa. Ya, itu wajahnya bercahaya. Ya, Habib Syekh, ya Habib Syekh yang orang Jogja ya, beliau ya Solo, ya sering bersolawat, lihat wajahnya bercahaya. Orang yang bersolawat, sering bersolawat, wajahnya akan bercahaya, Bu. Kan
gitu ya. Gimana kita mau ditolong orang wajah kita gak kelihatan ya, kita jarang sholawat, gimana bisa dapat syafaat kan gitu, gimana bisa Nabi bisa lihat. Nah makanya ini cintanya kita nih tunjukin, ini bulan Rabiul Awal ya, bulan kelahirannya Nabi, gerbangnya lagi dibuka, tunjukin yang katanya kita cinta, tunjukin Bu ya, apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi contohkan itu lakukan kan gitu. Allah saja melakukan, ada satu ibadah ibu-ibu, ada satu ibadah yang langsung dilakukan oleh Allah. Saya mau tanya, sholat hukumnya apa? Wajib ya. Allah kerjakan sholat nggak? Di Al-Quran ada nggak disebutkan Allah mengerjakan sholat? Tidak ya. Pergi haji hukumnya wajib buat yang mampu ya. Sedekah, zakat hukumnya wajib. Puasa hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Tapi di situ di Al-Quran ditulis nggak kalau Allah mengerjakan ibadah itu semuanya? Tidak. Tapi selawat, ibadah yang ringan tapi dikerjakan langsung oleh Allah. Di surat Al-Ahzab Allah katakan di situ, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi itu. Allah pertama kali yang mengerjakan ibadah ini. Solawat itu ibadah Bu. Ibu bersolawat sekali dikasih 10 kebaikan oleh Allah, menutupi 10 keburukan ya. Allah langsung kerjakan dan para malaikat kerjakan. Baru Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi. Dicontohkan ibadah ini, solawat dicontohkan. Allah ngerjain, masa kita nggak mau ngerjain? Siapa kita dijamin masuk surga juga belum ya Bu, betul nggak? Kita dijamin masuk surga juga belum Bu ya. Kita belum dijamin masuk surga, kita sering maksiat, kita sering bikin dosa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menangis buat kita, yang nangisi dosa kita, yang nangisi maksiat kita, yang berharap Allah ampunkan, yang berharap Allah masukkan surga, yang berharap Allah selamatkan nanti di yaumil mahsyar. Itu Rasulullah. Enak banget Bu, jadi umatnya Nabi Muhammad tuh enak banget. Gimana gak enak Bu, yang maksiat kita, yang bikin dosa kita. Rasul yang taubat Bu, Rasul sampai gak makan mikirin Allah ciptakan neraka ketujuh buat umatnya. Rasul memikirkan itu sampai tidak makan, nangis. Suatu hari diriwayatkan, dikisahkan, diceritakan, malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah. Malaikat Jibril bertabaruk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini nih Allah sedang mengobarkan api neraka, Allah menyalakan api neraka, dan semua malaikat ketakutan, takut. Maka aku mendatangimu, aku mencari berkahmu, karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Aku bertabaruk kepadamu. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku keadaan neraka saat itu ya Jibril. Untuk siapa saat itu neraka ya Jibril? Malaikat Jibril mengatakan neraka itu terdiri dari 7 golongan, 7 lubang. Lubang yang satu ke lubang yang selanjutnya ini jaraknya 70 tahun. Lubang yang pertama nih, yang paling dasar nih, buat orang-orang munafik. Apa ciri orang munafik Bu? Jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, jika diamanahi berkhianat, jika dipercaya dia berkhianat. Ini orang munafik begini. Di depan baik banget, di belakang musuh. Ya, seperti serigala berbulu domba. Semoga di sini dijauhkan sifat begitu ya Bu ya. Insya Allah di sini nggak ada, baik-baik semuanya.
Ya, salehah semuanya. Ya, insya Allah. Yang selanjutnya, golongan selanjutnya untuk orang-orang kafir. Yang selanjutnya untuk penyembah berhala. Yang selanjutnya lagi untuk penyembah matahari. Sampai tingkatan paling atas, neraka ketujuh, malaikat Jibril terdiam, gak mau melanjutkan. Rasulullah bertanya lagi, Jibril, engkau belum lanjutkan. Untuk siapa neraka ketujuh itu, Jibril? Maafkan aku ya Rasulullah, neraka paling atas itu untuk umatmu yang melakukan dosa tapi belum bertobat kepada Allah. Seketika itu Rasulullah pingsan, Bu, mendengarnya. Ternyata Allah juga ciptakan neraka untuk umatnya. Pingsan. Tubuhnya digotong oleh malaikat Jibril. Diletakkan di pangkuan malaikat Jibril. Tidak lama Rasulullah sadar dari pingsannya, menangis. Bertanya lagi, Jibril, betulkah neraka ketujuh untuk umatku, Jibril? Iya ya Rasulullah. Sejak itu Rasulullah tidak mau keluar rumah 3 hari, Bu. Menghabiskan waktu beribadah, memohon ampun kepada Allah, bertaubat. Bahkan Rasul gak mau makan, Bu. Gak nafsu makan, mengunyah gak bisa. Hingga sahabatnya ini sedih. Biasanya Rasul setiap hari terlihat. Sahabatnya bisa melihat Rasulullah, bertemu Rasulullah. Di 3 hari Rasulullah gak terlihat. Hingga sahabatnya mendatangi rumah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah 3 hari kau tidak tampak, kau tidak keluar rumah. Aku rindu ya Rasulullah, aku khawatir kau baik-baik saja ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau membukakan pintu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar pulang. Di jalan bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Sudah 3 hari Rasulullah tidak keluar rumah, aku khawatir dengan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar mendatangi rumah Rasulullah. Sama, assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Tidak ada jawaban, Bu. Sama saja. Pulang Sayyidina Umar, bertemu di jalan dengan Salman Al-Farisi. Salman bertanya, ya Umar, kenapa engkau menangis? Rasulullah sudah 3 hari gak keluar rumah, aku khawatir, rindu, biasa menatap wajahnya, biasa sholat berjamaah. Ini Rasulullah 3 hari gak keluar rumah. Salman langsung mendatangi rumah Rasulullah, berharap Rasulullah mau membukakan pintunya. Ternyata sama aja, Bu. Sampai akhirnya Salman tahu siapa yang bakalan membukakan pintunya kalau ada yang datang. Salman datang ke rumah putri tercinta Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Karena Fatimah itu putri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan kalau Rasulullah rindu, wanginya surga, Bu, aromanya surga, Rasulullah rindu, Rasul mencium kening putrinya Fatimah. Fatimah itu mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya wanita di surga. Pemimpinnya kita nanti di surga itu Fatimah, Bu. Kita akan berjalan bersama beliau, dituntun masuk surga sama beliau. Rugi demi Allah, wallahi. Buat perempuan, kita gak pernah melihat sosok Fatimah, tapi nanti di akhirat pun kita gak sama dengan Fatimah, gak bersama dengan beliau, gak dimadat sama beliau. Rugi. Nah, bagaimana supaya kita dapat nadat, dapat pertolongan? Gandeng aku ya Fatimah. Maka ikuti, teladani sosoknya, baca sirahnya, kepoin, Bu, kehidupannya. Daripada ngepoin tetangga, ngepoin public figure dari sosial medianya, kepo terus gosipin, ngapain? Gak ada manfaatnya. Yang dikepoin juga gak bisa nyelamatin kita di surga, gak bisa nyelamatin akhirat kita. Yang dikepoin juga belum dijamin sama Allah masuk surga. Tapi kita kepoin sosok wanita mulia, kepoin kehidupannya Nabi, kepoin keluarga Nabi, itu baru baik, bagus.
buat ningkatin iman kita, biar kita semakin cinta. Kepo itu tuh kan cari tahu kan Bu, mencari tahu supaya ibu kenal sama Nabi kita, supaya ibu kenal sama Sayyidah Fatimah. Kepoin, cari tahu kehidupannya seperti apa, keimanannya seperti apa, sabarnya seperti apa, ibadahnya seperti apa. Ini kepo yang baik. Ini tetangga beli mobilnya kepo banget, sampai nggak bisa tidur, sampai rezeki suaminya dicari tahu kerja apa sih tuh lakinya. Setahu aku lakinya cuma security doang, kok bisa beli mobil. Kepo banget. Yang dikepoin udah tidur nyenyak, dia kepoin tetangga nggak tidur. Rugi Bu, hidup begitu gak manfaat. Maka cari tahu kehidupan Nabi, cari tahu kehidupan istri-istri Nabi, ujiannya seperti apa, penderitaannya mereka seperti apa, keimanannya mereka, taatnya mereka sama Allah seperti apa, cintanya mereka, amalannya mereka. Itu kepo yang baik buat ningkatin iman kita. Cari, kan gitu. Ini Fatimah Bu, yang mendapatkan gelar penghulunya wanita di surga, pemimpinnya wanita di surga. Bahkan nanti Allah izinkan ya, saat Sayyidah Fatimah melewati sirat, melewati jembatan Siratal Mustaqim, yang satu helai rambut dibelah menjadi 7, api di bawah menyala-nyala, api neraka jahanam menyala-nyala, semua manusia akan melewati situ. Semua ngantri Bu, lewatin situ satu-satu ya. Ada yang gak berani lewat karena amal ibadahnya di dunia, dia gak beramal soleh, pasti kecemplung di situ. Yang gak bawa amal. Tapi Sayyidah Fatimah diizinkan oleh Allah karena beliau penghulunya wanita di surga. Ya, beliau menutupi auratnya, beliau menjaga tubuhnya, beliau menjaga kecantikannya. Matanya saja gak kelihatan Bu, tertutup rapi nih, tertutup, kulitnya semua tertutup. Gak ada yang bisa melihat dia. Yang bisa melihat hanya suami dan ayahnya saja. Dia disebutkan oleh Rasulullah, ciri-ciri wanita mulia itu ada dari dirinya Sayyidah Fatimah, yang tidak dipandang laki-laki dan yang tidak pernah memandang laki-laki. Kalau ada laki-laki yang mandang, dia risih, dia pergi. Itu maksudnya seperti itu. Zaman sekarang kan enggak, dilihatin sama cowok, kegeeran banget, langsung stuck diam di tempat. Pak RT lagi liatin saya loh. Kenapa ya Pak RT liatin saya terus? Kitanya GR. Enggak, risih Bu, langsung pergi. Ngapain sih dia lihat-lihat? Pergi. Itu maksudnya. Dan yang tidak memandang laki-laki, nanti muncul syahwat, muncul dosa. Saat melihat di sosial media banyak laki-laki berseliweran, yang badannya bagus, ngebandingin, ya Allah coba suami saya badannya kayak gini ya, ini suami saya perutnya udah buncit banget, dosa. Kan gitu. Ini Sayyidah Fatimah yang mampu menjaga auratnya ya. Bahkan nanti di sirat Allah muliakan beliau, di sirat nanti Allah izinkan beliau. Allah ini nanti berseru, wahai kalian penghuni mahsyar. Kan nanti semuanya akan berada di padang mahsyar Bu. Di yaumil mahsyar itu semua nafsi-nafsi kita dikumpulkan, dibangkitkan, semua kumpul di padang mahsyar, di yaumil mahsyar dengan keadaan telanjang Bu, satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan, telanjang semuanya. Dan semua saat itu nafsi-nafsi. Suami yang kata cinta mati sama kita, di yaumil mahsyar lari dari kita, gak peduli dengan kita. Istri yang katanya cinta sama suaminya, di yaumil mahsyar nafsi-nafsi, pergi jauh dari suaminya, gak dipikirin, dia mikirin dirinya sendiri, selamat gak dirinya sendiri saat itu. Anak yang katanya sayang sama orang tuanya, pergi nafsi-nafsi mikirin dirinya. Kita orang tua yang katanya sayang sama anak, nafsi-nafsi. Hari itu semuanya nafsi-nafsi. Bahkan umatnya Nabi Musa mendatangi Nabi Musa minta pertolongan. Nabi Musa mengatakan, nafsi-nafsi, hari ini aku gak bisa menolong kalian, karena aku sudah ditolong oleh Allah saat aku dikejar-kejar oleh Fir'aun. Umatnya Nabi Isa mendatangi Nabi Isa minta pertolongan, nafsi-nafsi, kata Nabi Isa. Aku sudah ditolong oleh Allah, nafsi-nafsi, aku serahkan kalian kepada Allah. Gak ada yang bisa menolong. Disitulah Rasulullah menangis memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku, tolong umatku ya Allah. Nih di yaumil mahsyar baru tuh kita lewat sirat semuanya. Nanti di sirat
Allah izinkan Sayyidah Fatimah, Allah berseru, wahai kalian para penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, gak ada yang boleh melihat satupun. Saking Fatimah ini, Sayyidah Fatimah menutupi auratnya, menjaga auratnya dari penglihatan manusia laki-laki. Di situ Allah berseru, wahai kalian semuanya, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Gak ada yang bisa berani lihat bu, gak ada. Tunduk semua, ditundukkan oleh Allah, matanya dipejamkan oleh Allah. Karena Fatimah bintu Muhammad akan melewati Sirat. Mana para pecinta Fatimah? Berjalanlah di belakangnya. Fatimah berjalan bersama rombongannya bu, melewati Sirat yang apinya gak ada yang nyala, dingin. Itu. Dan rugi kalau kita gak ada di belakang barisan itu. Rugi, karena semua orang ketakutan saat melewati Sirat. Tapi Allah izinkan Fatimah berserta rombongannya, para pecintanya, para pengikutnya yang meneladaninya, meneladani pakaiannya, meneladani akhlaknya, ya, melewati Sirat. Maka teladani bu, ya, setidaknya akhlaknya kita contoh. Kalau kita belum bisa mencontoh pakaiannya, maka contoh akhlaknya, keimanannya, sabarnya, taatnya sama Allah, ibadahnya. Ini kita contoh. Insya Allah. Rasa malunya kita contoh. Fatimah itu malu bu, ya. Maka contoh rasa malunya, jadikan pakaian kita yang kita pakai sekarang nih, yang kita pakai ini jadi pakaian takwanya kita. Punya rasa malu, ya, malu. Jangan kita keluar rumah, ya, nggak pergi sama suami, lagi pergi sendiri. Kita dandannya menor banget, ya, semua dipakai. Luar biasa dipakai, semua dipakai. Ya, pengen dilihat sama manusia. Tapi giliran depan suami, pakai pakaiannya seada-adanya. Kadang pakai dasternya sobek, pakai daster yang udah digantung kamar mandi, pakai lagi. Udah gitu nggak dandan, pucet depan suami kayak zombie. Dikasih duit sama suami buat beli lipstik, dipakainya di luar. Lagi kondangan doang, depan suami pucet banget. Kan gitu, ini, ya. Maka saat si perempuan keluar rumah, setan mampu menghiasinya bu, hati-hati. Kan fitnahnya perempuan itu, Masya Allah. Banyak perempuan menjadi penghuni neraka karena dia tidak mampu menjaga fitnahnya. Dia tidak mampu menjaga lisannya. Dia tidak mampu menjaga kehormatannya, kehormatan suaminya. Ini, Masya Allah. Maka ibu-ibu, begitu Fatimah mendatangi Rasulullah menangis. Ya, saat Rasulullah tidak makan, terlihat kurus, pucat. Ya Rasulullah, engkau pucat sekali. Wahai ayahku, engkau pucat sekali, engkau kurus. Apa yang kau lakukan? Aku mendengar engkau sudah 3 hari gak keluar rumah. Engkau sudah 3 hari. Apakah engkau tidak makan ya Rasulullah? Wahai ayahku, apakah engkau tidak makan? Engkau pucat sekali, engkau kurus. Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, bagaimana aku sanggup menelan makananku? Bagaimana aku sanggup makan sedangkan aku mendengar dari Jibril? Jibril mengatakan Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku ya Fatimah. Rasul gak bisa tidur bu, gak bisa makan. Kalau Rasul egois mah bu, gak mikirin kita, enggak bu. Tapi cintanya Rasul buat kita gak pernah pudar, kadarnya gak pernah berkurang. Pengorbanannya Rasul buat kita, mengorbankan hartanya sampai habis. Kenapa Rasul ditakdirkan menikah dengan Khadijah? Ummu Khadijah ditakdirkan bertemu karena Ummu Khadijah wanita yang nanti akan beriman kepada Rasulullah, mengimani Rasulullah sebagai kekasih Allah. Dan Ummu Khadijah yang akan membantu mensupport Rasulullah dalam dakwahnya. Ya, dihabiskan hartanya di jalan dakwah. Suatu hari Rasulullah pulang, terlihat lelah, Rasulullah tertidur di pangkuan Ummu Khadijah. Ummu Khadijah menatapnya, membelainya rambutnya. Tak terasa air mata Ummu Khadijah ini menetes dan jatuh di pipi Rasulullah yang tadinya tidur nyenyak. Terbangun bu, Rasulullah terbangun dan menatap istri tercintanya dan bertanya, wahai istriku Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Dulu engkau punya harta, dulu engkau kaya raya, hidupmu enak.
Tapi begitu engkau menikah denganku, engkau miskin ya Khadijah. Hartamu habis, apakah engkau menyesal? Apakah menangismu ini karena engkau menyesal ya Khadijah? Apa jawabmu Khadijah, Bu? Ya Rasulullah, wahai suamiku, wanita mana yang tidak bahagia bersanding denganmu ya Rasulullah? Aku menangis karena dakwahmu belum selesai, tapi harta kita sudah habis. Jikalau nanti aku mati dan engkau masih melanjutkan dakwahmu, gali tulang-tulangku ini, pakai untuk menyeberang jalanmu ya Rasulullah. Ini Ummu Khadijah mencontohkan kepada kita sebagai seorang istri yang mensupport suaminya. Suami terpuruk, kita sebagai seorang istri mensupport, memberikan kesenangan, menenangkan, menyenangkan, bukan malah ninggalin. Suami udah gak punya pekerjaan, nganggur. Biasanya kalau gitu kan gampang sensitif, suaminya emosi, istri gak terima, minta cerai, ditinggalin. Bu, bukan berarti cerai gak boleh, boleh. Tetapi hal yang dibenci oleh Allah jika seandainya masih bisa dimusyawarahkan. Kenapa, Bu? Karena suami ini jadi tamengnya istri masuk neraka, Bu. Suami jadi tameng, sekalipun suaminya gak kerja, belum punya usaha, ya. Terus suaminya emosi, kan biasanya gitu, Bu, sensitif, Bu, ya. Tapi suami bisa jadi tameng istri masuk neraka. Maksudnya gimana? Kalau suaminya ridho sama istri 100%, istri mati, Bu, istri masuk surga, Bu. Ini sekalipun suaminya seperti itu, tapi ridhonya Allah ada pada ridho suami. Saya tanya sama ibu, Bu, ibu, iya memang Allah berikan surga di kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu punya surga, ibu capek, ibu dikasih surga, kan gitu. Tapi ingat, tiket surganya istri ada pada siapa? Suami. Kalau suami ridho, Allah ridho. Kalau suami gak ridho, Allah gak akan ridho, kan gitu. Maka cari ridhonya suami. Jadilah penenang, penyemangat, nyenengin, support, lemah lembut, taat. Udah, selagi suami gak ngajak ibu maksiat, taat, kan gitu. Lihat Fir'aun, Bu. Tahu Fir'aun ya? Tahu punya istri siapa? Ummu Asiyah. Lihat Ummu Asiyah, Bu. Ummu Asiyah mendapatkan perlakuan yang buruk oleh Fir'aun. Dizolimi oleh Fir'aun. Hidup di istana yang megah, tapi mendapatkan kezoliman dari Fir'aun. Apakah Ummu Asiyah ini ngelawan sama Fir'aun? Apakah Ummu Asiyah dalam doanya minta, ya Allah azab aja tuh Fir'aun suami saya? Enggak, Bu. Doanya bahkan diabadikan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 11. Doanya Ummu Asiyah diabadikan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 11. Allah memberikan perumpamaan, Ummu Asiyah adalah istri yang beriman. Itu. Kalau istri yang durhaka diberi perumpamaan, istri siapa, Bu? Nabi Lut sama Nabi Nuh. Tapi Asiyah diumpamakan oleh Allah perumpamaan istri yang salehah, istri yang beriman. Doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah, ya, yang dekat denganmu ya Allah di surga, dan jauhkan aku dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya, kaum yang zolim. Doanya begitu, Bu. Nggak ada doanya ya Allah azab aja deh suami saya keterlaluan. Nggak ada, Bu. Sekalipun Fir'aun yang mengaku Tuhan, bahkan Fir'aun mau menyiksa Ummu Asiyah di depan kaumnya Fir'aun. Suatu hari Ummu Asiyah ditarik, mau disiksa di depan kaumnya Fir'aun, karena Fir'aun tahu Ummu Asiyah ini beriman dengan keimanannya, dengan mengimani ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun marah, kenapa nggak beriman kepadaku? Ya kan, Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, Ummu Asiyah tetap beriman kepada Allah, tapi tetap taat sama suaminya, nggak ngelawan, Bu. Lihat, di saat mau disiksa di hadapan kaumnya Fir'aun, berdoa Ummu Asiyah, itu doanya tadi. Jadi sebelum Fir'aun mau menyiksanya, Allah sudah cabut duluan nyawanya. Ini, Bu. Ya, maka cari ridhonya suami.
cari. Ibu-ibu pernah nanya nggak sama suaminya? Setiap hari tanya, yang manggilnya apa bu? Manggil suami itu apa? Hah? Beb. Beb. Oh hebat. Bebek. Ayang beb. Hah? Bebek. Bebek sih bu. Jangan panggil suami dengan panggilan yang gak baik. Mentang-mentang suaminya gendut. Jangan ya, panggil dengan panggilan yang baik. Hah? Daeng. Daeng. Daeng itu apa artinya? Kakak. Emang situ adiknya? Panggillah misalkan sayang. Ya, sayang, mau tanya dong, ridomu kepadaku udah berapa persen sih? Pernah nanya kayak gitu? Belum pernah nanya? Tanya bu, takutnya suami gak ridho. Susah kita bu. Tanya, ini seperti ini bu, pernah dijelaskan oleh Pak Kiai Maimun. Ibu kenal Pak Kiai Maimun ya, almarhum ya? Pak Kiai Maimun Zubair yang beliau meninggal di Mekah ya, Masya Allah beliau ya. Ada jamaahnya bertanya, mendatangi Pak Kiai, tanya Pak Kiai, saya boleh nggak sih minta cerai dari suami saya Pak Kiai? Memang suami ibu kenapa kok ibu minta cerai? Suami saya udah nggak produktif, nggak kreatif lagi. Nggak kreatif bu, dikata YouTuber kali suaminya. Suami saya udah nggak produktif Pak Kiai, nggak punya kerjaan, nganggur di rumah, ya, udah nggak bisa ngasih nafkah saya, ya, kadang marah-marah mulu. Terus, oh gitu kata Pak Kiai. Gini deh, saya kasih contoh. Kan ibu ngelihat suami ini hanya kebutuhannya saja yang dilihat, sekundernya saja, yang harus ngasih nafkah, harus begini, harus begini. Tapi fungsinya suami ibu nggak lihat, ya kan? Ya. Sekarang gini, ibu punya kulkas nih, lemari es. Kalau ibu tahu yang dibutuhkan sekundernya dari lemari es itu fungsinya, ibu akan masukin makanan, buah-buahan di situ, ya. Karena yang dicari kebutuhannya. Ya, coba kalau ibu punya kulkas, ibu masukin baju-baju di situ. Baju ibu daster ibu masukin situ, pasti nggak berfungsi. Yang ibu cari fungsinya, kan gitu, kebutuhannya. Nah sekarang suami sedang gak berfungsi. Kalau ibu yang berfungsi, kerjain dong, ya bu. Suami ibu itu tamengnya ibu masuk neraka, jadi tameng. Kalau suami ibu ridho nih, ridhonya 100%, bu, ibu masuk surga. Diem dia. Tapi suami saya sering marah-marah, emosian, kadang mau mukul. Oh gitu. Ibu kenal sama Asiyah enggak? Istri Fir'aun. Ya. Istri Fir'aun di KDRT bu. Ya. Tapi lihat, dia nggak pernah tuh, ya, berdoa yang jelek-jelek buat suaminya. Cuma minta dibangunkan rumah di surga dan dijauhkan dari kaumnya Fir'aun yang zolim. Itu. Tapi dijadikan sama Allah wanita yang beriman. Bahkan doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Kan gitu. Ibu, yang terpenting suami jadi tameng ibu di neraka, diam. Terus saya harus bagaimana Pak Kiai? Mau ikutin saya nggak? Boleh. Ibu pulang, setiap hari ibu tanya, Mas, ridhomu buat saya sudah berapa persen? Kalau suami baru bilang 50%, ya, tanya lagi, besoknya bikin suami senang lagi, taat lagi sama suami, layanin suami lagi. Kalau perlu ibu masih sehat, ibu yang cari rezeki, nggak apa-apa nolongin suami. Kalau Allah ridho di situ bu, suami ridho, surga buat ibu. Ya, besok lagi tanya lagi, Mas sekarang udah berapa persen? Nambahlah 60%. Besok lagi kerjain lagi apa yang bikin suami senang. Ya, tambahin lagi cintanya, perhatiannya, rawat lagi suaminya. Sampai suami saat ibu nanya, suami bilang 100% ridho buat kamu. Bu, pernah nanya enggak? Pernah
istri ada pada suami. Tanya tiap hari, Mas, sayang, ayam embek, ridhomu buat aku udah berapa persen? Kan kita udah nikah bertahun-tahun ya. Kalau suami bilang, udah mah, udah 100%, udah. Bukan berarti udah 100% terus ibu malas-malasan gitu. Gak mau taat lagi sama suami, enggak, tetap. Nah ini akhirnya si istri tersebut menjalankan tugasnya apa yang ditugasin oleh Pak Kiai. Setiap hari dia tanya suaminya, setiap hari dia ngabdi ke suaminya, setiap hari dia taat sama suaminya, dia layani suaminya, dia senangkan suaminya. Bu, sampai 100%, Masya Allah. Allah turunkan hidayah buat suaminya, Allah kasih pekerjaan yang bagus. Ini si jamaah perempuan tadi mendatangi Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih sarannya. Alhamdulillah saya sudah gak mau cerai lagi. Suami saya sudah dapat pekerjaan, kehidupan saya semakin jauh lebih baik. Tubuh, ibu bisa jadi asbab hidayah buat suami. Kalau lagi diuji, ibu bisa jadi asbab hidayah buat orang lain dengan akhlaknya kita. Ini maka tanya, ya penting kita cari ridhonya suami. Ini urusan ngaji aja bu. Kalau ibu nggak izin, suami nggak ridho, ibu di sini nggak dapat manfaat apa-apa. Dapat pahala nggak ada bu. Walaupun keutamaan kita menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ya hadir majelis, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Tapi kalau suami nggak ridho gimana? Ya, misalkan nih suami ada di rumah bu, dari siang udah ada di rumah nih, emang lagi nggak kerja, lagi nggak enak badan. Tiba-tiba ibu izin, Pak, ayang, my love, ya. Papa, kan, beb, bapak kek, ayah, apalah sebutannya tuh, ya. Mau ngaji dong, boleh nggak? Ini masjid apa namanya? Hah? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Mau ngaji boleh nggak Pak? Di Al-Ghazali masjid situ Pak. Ada Umi Pipik nama saya dibawa-bawa. Siapa yang bawa nama saya tadi? Siapa lagi izin? Siapa? Awas kalau dibawa yang nggak baik ya. Pulang ngaji ke mallnya bawa nanti suaminya masih mikirnya sama saya lagi. Ya, izin. Ada Umi Pipik Pak. Ya, mau ketemu saya. Terus suaminya tiba-tiba nggak ngizinin bu. Mah, sengaja hari ini libur mah. Pengen ditemenin sama kamu sayang. Ya, pengen ditemenin sama kamu yang tega banget kamu mau ninggalin. Ya Allah Pak, nanti malam kan juga bisa. Ini Umi Pipik sebentar doang kan sampai malam kok. Sampai sore doang. Masih maksa nih istri. Ya. Tapi aku lagi nggak enak badan mah. Ya udah, nih obatnya Papa istirahat. Masih berusaha nih istri. Mana istri? Mana istri? Masih berusaha nih si istri ya. Suami udah mulai kesel bu. Wajahnya udah mulai berubah. Ini istri ngeyel banget. Ya, sampai kata suaminya nih, terserah. Bu, kalau terserah nih alamat diridoin atau enggak? Tapi istrinya kepedean. Ya Allah makasih ya Pak. Mana istri? Mana istri? Yang begitu mana? Makasih ya Pak, langsung buru-buru pergi. Karena suaminya juga kasihan ngelihat istri dari semalam udah mempersiapkan diri, bajunya udah digantung, diliatin lagi. Pengen datang ke masjid Al-Ghazali, nyiapinnya dari semalam coba. Kan gitu ya, sampai disetrika lecek lagi, disetrika lagi. Oh Masya Allah, suaminya kasihan. Terserahlah ya kata suaminya. Datang di sini, suami ditinggalin kesel. Kesel sekesel-keselnya. Giliran mau makan gak ada yang nyiapin. So istrinya lagi ngaji. Bu, ibu di sini duduk gak dapat pahala. Enggak, Allah gak ridho. Jangan-jangan setiap langkah yang ibu tinggalkan rumah, setiap langkah ibu menuju ke sini ada murkanya Allah. Kalau suami gak ridho, maka penting walaupun perginya bagus ngaji,
Tapi kalau suaminya nggak ridho, suami bilang udah sih Ma, di rumah aja. Biasanya Umi Bibi juga suka live kok di TikToknya, di Instagramnya. Nonton aja sini ngaji berdua, kan gitu bisa Bu? Nggak bisa Pak. Kayaknya gimana gitu kalau nonton live? Enakan nonton aslinya apa? Bisa foto, kan gitu. Saya lagi dibawa-bawa nama saya. Nah, ini. Tapi kalau suami udah ridho, boleh Mah, silakan. Biar kamu makin solehah. Kan gitu ya. Udah diridhoi, ya udah dipercaya. Nanti pulang dari sini jangan kemana-mana lagi Bu. Jangan makan bakso nggak bilang. Jangan ngopi di mall nggak bilang. Baru nyampe mall, baru tuh ngasih tahu suaminya, Papa, sayangku, Mama ada di mall. Bu, itu bukan izin, pengumuman. Mana istri? Mana istri? Ada yang begitu ada? Insya Allah mah di sini nggak ada. Nggak ada dikit. Jangan Bu, ya izin. Mau pergi lagi izinnya dari sini. Ya, ngajinya udah selesai baru diketik. Pak, ngajinya udah selesai. Ini temen ngajakin nge-mall dulu, boleh nggak? Nanti Papa mau beli apa? Mama beliin dah. Ngerayu. Kalau suami boleh, ya udah boleh. Tapi sebentar aja ya, baru pergi. Jangan belum dijawab udah ke sana. Atau nggak izinnya udah nyampe sana kepalang tanggung, suaminya ya udah mau gimana lagi, orang udah nyampe mall. Itu mah pengumuman bukan izin. Nah ini hati-hati ya Bu ya. Sekarang zamannya fitnah kan gitu. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, cari surganya Bu. Ini temanya silaturahmi, tapi saya nggak mau bahas silaturahmi aja lah. Karena zaman sekarang ini banyak sekali istri-istri yang durhaka sama suaminya. Banyak sekali istri yang melawan sama suaminya. Banyak sekali keributan-keributan akhirnya menimbulkan perceraian. Bagaimana perpisahan itu supaya tidak terjadi Bu? Walaupun dunia ini memang tempat berpisah, dunia ya tempat berpisah sementara, dan perpisahannya terserah Allah mau gimana caranya, haknya Allah. Kadang dipisahkan dengan kematian, ada yang dipisahkan dengan perceraian. Tapi pisah yang sementara Bu di dunia. Jangan sampai kita mengalami perpisahan yang enggak sewajarnya. Kalau di dunia pisah wajar, karena semua buku juga bakalan kembali ke Allah. Mau suami dulu, mau dipisahkan dengan kematian, semua bakalan mati. Mati gak nunggu tua dulu Bu, mati gak nunggu sakit dulu. Yang sehat mati, yang muda mati. Tuh bapaknya bilang, suami saya Haji Jeffrey Al-Bukhari, lihat masih muda Bu, 40 tahun saat itu. Umur saya saat itu 36 tahun, sekarang umur saya 46 tahun. Nanti bulan November tanggal 26 jangan lupa kirimin kadonya. Biar jelas informasinya Bu. Mau kasih sekarang juga gak apa-apa. Kan gitu ya. Masih muda Bu, nggak sakit, sehat, tapi mati. Kenapa? Karena jatah hidupnya di dunia sudah selesai, sudah habis. Kan Allah yang kasih jatah Bu, Allah yang kasih jatuh temponya. Nih kamu hidup di dunia ya, tapi dirahasiain kematiannya. Allah kasih fasilitasi, nih aku kasih kamu dunia. Silahkan, mau terserah kamu mau di dunia ini mau taat, di dunia ini kamu mau bersenang-senang, silahkan. Karena dunia tempat bersenda gurau. Ya, ada yang di dunia dihabiskan waktu untuk beribadah, ada yang di dunia dia lalai, dia bermaksiat. Terserah kata Allah. Engkau gak akan tinggal di dunia selamanya, engkau bakalan kembali kepadaku. Kehidupan setelah kematian panjang. Habis mati ada kehidupan Bu. Buat mereka-mereka yang sudah meninggal duluan, yang selama di dunia mereka tidak beramal soleh, selama di dunia mereka tidak ibadah, tidak sholat, tidak sedekah, ya, di dunia mereka bersenda gurau, bermaksiat. Setelah mati kehidupannya panjang, mereka nyesel. Setiap hari ada siksa kubur, setiap hari ada pertanyaan, setiap hari mengalami kesempitan, setiap hari kuburnya semakin gelap. Karena apa? Gak ada yang dibawa, gak ada amal soleh, gak ada bekal yang dibawa. Karena apa? Tujuan di dunianya dia lalai.
Kan Allah ciptakan dunia untuk kita. Kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah, Bu. Jangan lupa tujuannya ibadah. Sholat, sedekah, baca Quran, nolongin orang, berbuat baik sama orang, ini ibadah semuanya. Kita ini istilahnya, Bu, saya memberikan perumpamaan kita nih, ya, kita hamba Allah. Kayak kita ini sebagai penyelam mutiara. Seorang pegawai pekerja penyelam mutiara, dia harus menyelam ke dasar lautan untuk mengumpulkan mutiara-mutiara yang banyak. Karena mutiara itu adanya di mana, Bu? Bukan di toko emas, bukan. Mutiara itu adanya di bawah lautan, di dasar lautan. Nah, penyelam mutiara yang kerjanya nyelam buat ngumpulin mutiara, dia sebelum menyelam dikasih tabung oksigen dulu, Bu. Di belakang dia gendong tuh tabung oksigennya dengan perlengkapannya buat dia menyelam. Begitu dia menyelam semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dia terlena dengan keindahan dasar laut yang cantik sekali. Ngelihat terumbu-terumbu karang yang cantik, ngelihat tanaman-tanaman hias di dasar lautan yang cantik-cantik, ngelihat ikan-ikan yang berlarian, yang warnanya seperti pelangi, lucu-lucu, cantik-cantik. Dia terlena. Dia ikut bermain-main, berenang ke sana kemari bersama ikan-ikan. Ya, sampai dia lupa tujuan utamanya apa tadi, Bu? Mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya, karena itu kerjaannya dia. Dia dapat upah buat itu. Tapi karena dia lupa, dia main-main, akhirnya tabung oksigennya mau habis. Kalau tabung oksigennya sudah habis, mau gak mau dia harus naik ke atas. Betul gak? Supaya dia gak mati kekurangan oksigen, dia naik ke atas. Ya, begitu sudah naik ke atas, kumpul semuanya penyelam mutiara, para pekerja mutiara nih, yang ngumpulin mutiara semuanya kumpul, nyetor. Semua nyetor satu-satu. Ada yang semakin banyak ngumpulinnya. Giliran dia tak ada satu mutiara pun yang dia bawa, yang dia setor. Karena apa? Dia lupa tugasnya tadi buat ngumpulin mutiara. Akhirnya atasannya pasti marah. Kamu dikasih tabung oksigen, ini harganya mahal, tapi disia-siain, kan gitu. Gak ada satupun mutiara yang kamu bawa, kamu lalai. Kalau enggak dipecat, Bu, pasti sama atasannya, kan gitu. Nah, penyelam mutiaranya tuh kita. Ibaratnya kita nih hamba Allah. Tabung oksigennya adalah umur kita. Kita ini dikasih dunia buat kita selami, Bu. Tapi kita harus tahu tujuan utamanya tadi adalah ibadah. Jangan sampai lupa ibadahnya di dunia. Kan gitu. Kenapa? Karena kalau tabung oksigennya habis, umur kita udah selesai, kita kembali nemuin bosnya kita, yaitu Allah. Terus kita gak bawa bekal, gak bawa amal soleh, gak bawa pahala ibadah kita. Mau jadi apa, Bu, kita? Dikubur kesempitan adanya, Bu. Kalau di dunia adanya kesempatan, dikubur kita semakin digencet, semakin gelap kubur kita gak bawa bekal apa-apa. Nah itu, jadi jangan seperti penyelam mutiara yang tadi, lupa akan tujuan kita, ya. Tapi kita gak hanya cukup dengan sholat saja, Bu. Sholat, zikir, puasa gak cukup dengan itu. Karena amalan yang dicintai oleh Allah bukan itu. Walaupun itu dicintai oleh Allah, itu wajib kita kerjakan. Sholat wajib dikerjakan. Tapi kalau kita udah sholat 5 waktu, kita sedekah, kita zikir, kita puasa, tapi dari ibadah kita ini gak suka nyenengin orang. Kita benci aja sama orang, dengki aja bawaannya sama orang, gak manfaat ibadah itu, Bu, ya. Karena amalan yang dicintai sama orang apa, Bu? Ini pernah ditanya sama Nabi Musa ke Allah. Ya Allah, di antara sholatku, zikirku, puasaku, mana dari ketiga ini, amalan ini yang aku kerjakan yang paling engkau cintai? Kata Allah, Bu, Allah jawab, zikirmu, sholatmu, puasamu semua untukmu, bukan untukku. Saat engkau sholat, sholatmu untukmu, untuk mencegah dari perbuatan keji. Saat engkau berzikir, zikirnya untukmu, bukan untukku, supaya engkau terjaga, gak emosi, jiwamu tenang. Saat engkau berpuasa, puasa itu untukmu, supaya menahan dari hawa nafsu. Berarti ya Allah, kalau ketiga ini bukan amalan yang engkau cintai,
amalan apa yang paling engkau cintai, yang mana ya Allah? Apa jawab Allah? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati manusia. Itu amalan yang aku cintai. Bu, nyenengin orang itu pahalanya lebih dari ibu sholat 1000 rakaat. Banyak orang yang sholat banyak, Bu. Orang yang sholat banyak, tapi orang yang nyenengin orang gak banyak. Betul gak? Banyak orang yang zikir ya, tapi gak banyak orang yang nyenengin orang tuh gak banyak. Ini padahal nyenengin orang, Bu, ya Allah, pahalanya disenangi sama Allah. Kalau kita menyenangkan orang, Allah senang sama kita. Ya, kalau kita muliain orang, Allah akan muliain kita. Kalau kita cinta sama orang, Allah cintai kita. Simpel, Bu, hidup tuh cari ridhonya Allah. Ya, muliakan orang, berbuat baik dengan orang, maka Allah akan memberikan balasannya lebih dari apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Gak usah takut, Bu. Dan gak usah saat kita berbuat baik, gak usah kita pengen minta dibalas lagi kebaikan kita. Gak usah. Ya, hal yang perlu kita lupakan kebaikan kita sama orang. Gak usah diingat-ingat kita pernah bantuin saudara kita pernah nolongin saudara kita. Gak usah diingat kebaikan kita, gak usah. Kenapa? Takutnya saat kita butuh, kita minta tolong sama dia gak nolongin kita kecewa. Terus kita ungkit kan saya udah nolongin kamu tiap bulan, kenapa kamu gak nolongin saya? Oh, dendam, benci. Buat apa? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, tapi ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Ingat ya, kebaikan orang lain aja yang diingat supaya muncul syukur. Alhamdulillah ya Allah, kalau kita baik ada orang yang baik juga. Terus yang dilupakan, lupakan perbuatan buruk orang lain terhadap diri kita. Gak usah diingat-ingat, Bu. Kalau ada orang yang zolimin kita, ada orang yang hina-hina kita, ada orang yang benci sama kita, gak usah diingat itu. Takutnya apa? Ibu nyimpen benci, nyimpen dendam. Urusan dendam, Bu, dikubur gak selamat. Ya, ibadah kita gak selamat karena Allah menerima ibadah yang hatinya selamat, qalbun salim. Kan gitu. Maka selamatin hati kita. Yang perlu diingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, yang perlu diingat keburukan kita kepada orang lain. Kalau kita pernah zolimin orang lain, banyak istighfar. Kalau kita pernah nyakitin, pernah gibahin orang lain, istighfar. Kalau ketemu sama orangnya, maafin ya, saya pernah ngomongin kamu, gitu. Berani nggak? Siapa yang pernah ngomongin saya? Siapa yang pernah gibahin saya? Oh, gitu. Ya, saat itu tunaikan. Ya, yang diingat, ingat kebaikan orang lain dan ingat perbuatan buruk kita sama orang lain. Yang dilupakan, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain terhadap diri kita. Udah nggak usah diingat-ingat, takutnya nanti kita nyimpen dendam, benci. Insya Allah. Yang terakhir, asbab dari silaturahmi, Bu, Allah mudahkan rizki kita. Allah panjangkan umur kita, itu dari silaturahmi. Insya Allah. Baik, karena saya bawa cowok ganteng, Bu, yang di sebelah saya. Biar dia nyampein sedikit ya, Bu. Saya ajak dia supaya dia berani berkata yang baik, ya, menyampaikan hal-hal yang baik, kan gitu. Doain ya, Bu, ya. Doain biar dia jadi anak yang bisa nyenengin Nabi. Amin. Kalau Nabi senang kan orang tuanya senang, Bu. Jangan yang bisa nyenengin orang tua, tapi yang bisa nyenengin Nabi. Karena kalau nyenengin orang tua, kadang anak tuh salah kaprah. Emaknya dibeliin ini, dibeliin mobil supaya seneng, ya. Tetapi nyenengin orang tua, ya dia dengan ibadah yang baik. Nyenengin orang tua, dia manfaat untuk orang lain, baru tuh, ya, Nabi seneng, orang tuanya juga seneng. Nah, Bilal silakan. Pecinya bener dong. Anak zaman now, pecinya begitu. Hah? Oh, peci zaman now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil ahad al-fardul as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah. Adada ma fa'il min as-salatu wa salaman da'imaini bi dawami mulkihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bu, saya mau nanya, pernah gak punya rasa iri?
Sering nggak? Rasa irinya ini yang baik atau yang buruk, Bu? Ajib. Ini ada suatu resepi dari Rasulullah SAW. Ada resep dari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya agar rasa iri kita ini hilang dari iri yang buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Iza nadhara ahadukum ila man fadla alaihi fil mali wal khalaq falyanzur ila huwa asqalu minhu. Apabila kita mempunyai rasa iri atas sesuatu orang yang lebih unggul daripada kita, maupun itu dari harta ataupun dari penampilan, maka kita harus melihat kepada orang yang di bawahnya. Bagaimana? Apabila kita mempunyai rasa iri kepada orang dalam perkara dunia, maka Rasulullah memberi kita resep, sebagaimana dokter memberi kita resep saat kita mengeluh, kita mempunyai rasa sakit. Dokter memberi kita resep, memberi kita obat agar penyakit itu hilang. Sama seperti Rasulullah memberi kita resep, memberi kita cara agar rasa penyakit hati ini itu hilang. Karena dikatakan bahwa penyakit hati itu lebih buruk daripada penyakit badan. Maka diberi resep oleh Rasulullah bahwa falyanzur ila man huwa asfala minhu. Melihatlah kepada orang yang di bawahnya. Bagaimana? Contoh, kita mempunyai sepeda dan kita merasa nikmat yang besar atas sepeda tersebut. Kita ke kantor, kita ke sekolah, jalan-jalan naik sepeda, rasanya nikmat. Nggak lama kita ngelihat teman kita beli motor baru, iri. Enak juga yang punya motor. Punya sepeda doang, ada sepeda butut lagi. Aduh, udah iri nih. Nah terus karena kita iri, karena kita pengen punya motor, nikmat atas sepeda kita ini hilang. Gak ada nikmat atas sepeda tersebut. Kita hanya rasa, ya ada sepeda doang, kering. Terus gak lama, karena kita punya rasa iri, kita belilah motor. Udah punya motor enak-enakan. Kita lihat temen kita beli mobil. Enak ya punya mobil. Motor gigi lagi, panas. Gak lama beli mobil, enak. Ada temen kita gak naik lagi naik mobil, naik pesawat. Keren naik pesawat, enak ya, pengen deh naik pesawat. Nah semua karena hanya rasa iri, semua yang kita nikmati itu dapat hilang. Maka Rasulullah bilang, lihatlah yang ke bawah. Contoh kita naik sepeda, temen kita naik motor, aduh enak juga ya. Gak boleh. Kita lihat sebelah kiri, ada orang yang jalan kaki, alhamdulillah dia punya sepeda, nggak usah capek-capek. Itu. Dan itu adalah iri yang diajarkan oleh Rasulullah agar menghilangkan rasa iri dalam perkara dunia. Tapi ada iri yang dibolehkan oleh Rasulullah, yaitu iri kepada perkara akhirat. Bagaimana? Ya Allah, enak ya seperti dia, bisa sering sholat, rajin ibadah, baca Qurannya lancar, bisa hafiz Quran. Itu adalah iri yang dianjurkan oleh Rasulullah. Iri kepada ulama sholihin, kepada waliullah, itu dianjurin oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana cara-cara agar penyakit-penyakit hati ini hilang? Dari penyakit hati, dari semua penyakit hati, dari ujub, dari riya, dari hasad, dari sam'ah. Tapi yang kita ajari sekarang adalah tentang hasad, iri. Bagaimana caranya? Ada beberapa, dan salah satunya adalah falyanzur ila wasfal minhu yang tadi. Dan yang kedua adalah mendoakan orang yang kita iri tersebut. Ya Allah, enak juga ya punya motor ya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang kau berikan kepada dia, tapi berikanlah juga kepadaku ya Allah, tambahkanlah rezeki dia. Karena dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang mendoakan kepada sahabatnya atau orang lain dalam perkara yang baik, maka ataupun perkara yang buruk, malaikat akan mendoakan hal yang sama kepada kita. Makanya Bu, kalau doain orang itu jangan yang buruk, karena orangnya bodoh banget gitu. Nanti malaikat, ya Allah dia bodoh gitu, kan gak lucu. Karena Allah membuat 3 makhluk, ada manusia, jin, dan malaikat. Manusia sama Allah diberi akal dan hawa nafsu dan syahwat. Kalau jin, Allah tidak memberi akal, akan tetapi diberi syahwat. Kalau malaikat, Allah tidak memberi syahwat, akan tetapi hanya diberikan akal. Makanya ada malaikat yang diperintahkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala
untuk bersujud dari hari pertama dia diciptakan sampai yaumil akhir. Ada yang ruku, ada yang disuruh doa, disuruh saja dari sujud. Dan itu makanya kenapa malaikat itu apabila dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, karena dia ada malaikat yang karena mereka adalah makhluk yang tidak bisa bermaksiat. Mereka hanya makhluk yang mempunyai akal, yang hanya bisa taat. Makanya doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya apabila kita mendoakan orang lain dan malaikat mendoakan kepada kita dari hal yang kita doakan, insya Allah karena kita doakan orang tersebut, malaikat doakan kepada kita, insya Allah kabul doanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, caranya menghilangkan rasa hasad tersebut adalah membencinya. Bagaimana? Contoh, kita kalau dipuji senang nggak? Senang dong. Kamu masya Allah banget. Iya dong, gitu. Masa gitu kan? Kita nanti doa, ya Allah, aku suka dipuji, aku senang dipuji. Akan tapi aku tidak mau mempunyai rasa senang dipujinya dalam hatiku, ya Allah. Aku senang dipuji. Kita harus ngaku dulu ke Allah, baru kita ngeluh, ya Allah, aku tidak mau mempunyai rasa senang saat dipuji ini. Dan insya Allah karena kita doa tentang ini, tentang hal ini, Allah akan menghilangkannya. Sama seperti iri, ya Allah, aku suka iri sama orang, cuman aku tidak pengen iri sama orang-orang tersebut, ya Allah. Nangis, kalau bisa nangis Bu, angkat tangannya yang tinggi. Karena Rasulullah pernah berkata, apabila kamu tidak bisa menangis dalam sholatmu, maka tangislah. Nangis bohong kan gak apa-apa Bu. Jadi Rasulullah yang ngomong, pura-pura nangis, paksain. Terus apabila doa, angkatlah tangannya setinggi-tingginya, karena lebih tinggi tangannya diangkat, lebih gampang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang ketiga, kita membenci hal tersebut. Dan yang keempat adalah memuji orang yang kita iri. Akan tetapi saat orangnya itu nggak ada, saat kita lagi ngobrol sama sohib-sohib kita, lagi main istaklim, lagi ngobrol, lagi nongkrong, dia bilang, kamu tau gak? Orang itu beli mobil buat orang tuanya, tahu, masya Allah banget ya, bisa umrohin orang tuanya, beli rumah. Itu tuh kita puji orang tersebut. Insya Allah karena kita puji orang tersebut, Allah akan memberi kita rezeki apa yang diberikan kepada orang tersebut. Dan dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk kita bersifat qanaah. Apa sih qanaah? Qanaah adalah sifat namanya merasa cukup. Merasa cukup bagaimana? Merasa cukup kepada dunia, akan tetapi tidak merasa cukup kepada akhirat. Berarti selalu ingin mengejar akhirat. Karena mengejar dunia itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada. Beli yang ini, datang lagi yang baru. Beli handphone model terbaru, tahun depan datang lagi yang baru. Kadang bulan depan, saking cepatnya. Nah terus kita juga dibolehkan oleh Rasulullah untuk melakukan ghibthah. Apa sih ghibthah? Ghibthah adalah kita mendoakan orang lain atas kenikmatan dia, tapi berikanlah juga kenikmatan itu kepada kita. Kan ada orang saking dengkinya, saking irinya, sampai kesel kayak gini. Ya Allah, udahlah kasih aja rezekinya ke dia, ke saya, nggak usah kasih ke dia lagi. Dia beli motor, beli aja motornya ke saya. Beli mobil baru, semoga kecelakaan begini. Langsung menjalik. Itu gitu dibolehkan kalau ya Allah, berikanlah rezeki yang kau berikan kepada dia, dan berikanlah ke saya juga. Dan insya Allah karena kita doa seperti itu, insya Allah Allah akan memberi kita rezeki yang lebih banyak. Dan juga apa lagi? Karena banyak orang yang kebalik, dalam dunia ngeliat ke atas, dalam akhirat ngeliat ke bawah. Semoga kita dijauhi dari hal tersebut. Quiz. Ada request dari Umi. Ya kan Umi? Ada quiz nih Bu. Apa Bu? Kalau bisa jawab dikasih hadiah sama Umi. Hadiah nih, saya. Quiznya adalah digoyang-goyang hukumnya wajib, dilepas hukumnya sunnah. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Yang bisa maju. Yang bisa maju ke depan. Maju ke depan langsung, jangan jawab di situ, ntar tetangganya denger. Nah, ayo silakan. Pertanyaannya, digoyang-goyang wajib, dilepas sunnah. Nah, ayo. Boleh. Mufti, sebentar Bu, sudah ada satu. Ya, semoga jawabannya salah jadi Ibu bisa maju. Kan gitu. Nah, Coba. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya anting-anting, terus cincin, sama gelang. Iya, pas.
Oh iya, Mumtaz, penjelasannya biar Bilal yang jelasin. Jawabannya betul, Bu. Ya, yang digerak-gerakin itu cincin, yang digoyang-goyangin cincin, gelang, anting. Coba Bilal jelasin kenapa sih? Oh iya, hadiahnya lupa deh, Bu. Silakan nanti hadiahnya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Bilal jelasin coba. Apa penjelasannya dari digoyang-goyang wajib dilepas sunnah? Jawabannya adalah apabila kita sedang berwudu, terus kita menggunakan perhiasan-perhiasan tersebut, diwajibkan oleh para ulama untuk kita menggoyang-goyangkan perhiasan tersebut agar air wudu itu masuk dan kena permukaan kulit agar sah wudunya. Tapi apabila dilepas, hukumnya sunnah. Udah satu aja kuisnya. Bukunya udah habis. Ya baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Yuk kita sama-sama doa. Doain ya Bu, doain Bilal biar dia jadi apa yang dia mau. Kamu maunya jadi apa? Dulu waktu kecil kalau ditanya cita-cita kamu pengen jadi apa? Pemain bola. Sekarang apa cita-cita? Sama. Sama sih dia pemain bola. Paling bagus jadi ulama yang bisa main bola. Oh, udah jadi ulama, jadi ustadz tapi bisa main bola juga. Gimana, Bil? Lihat ke depan. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Doain ya Bu ya, doain beliau pengen mau berangkat ke Tarim biar bisa dia mau sekolah di sana ya, biar pulang-pulang ilmunya manfaat, insya Allah. Ada 3 wanita yang doanya diijabah Bu. Ada 3 wanita yang doanya setara dengan doa 70 wali. Masya Allah ya. Yang pertama doa anak perempuan untuk ayahnya. Doain ayah kita Bu, yang sudah meninggal. Mereka udah putus ibadah, nggak bisa ibadah lagi. Kalau seandainya selama hidup di dunia ayah kita nggak beramal soleh, sedih, kasihan Bu. Siapa yang mau nolongin? Padahal yang nolongin itu kan amal solehnya, tapi ada yang nolongin, yaitu doa dari anak yang soleh dan solehah, kan gitu. Maka kita sering doakan. Terus ada seseorang yang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal ya Rasulullah, tapi aku belum sempat berbakti, belum sempat membahagiakan kedua orang tuaku yang sudah meninggal ya Allah. Apakah aku masih bisa berbakti buat kedua orang tuaku yang sudah meninggal ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah Bu? Bisa. Gimana caranya ya Rasulullah? Yang pertama doakan. Yang pertama doakan ya. Yang kedua istighfarkan. Saat kita istighfar ya, kita kirimkan istighfar itu untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, Allah ringankan siksanya Bu. Yang saat itu orang tua kita mau disiksa, mau dihisap, ada kiriman doa dan kiriman istighfar dari anaknya, dihentikan. Kenapa kau hentikan ya Allah? Karena ada kiriman doa dan istighfar dari anakmu. Yang pertama doakan. Yang kedua apa kata Rasulullah? Sambungkan silaturahmi, sambung silaturahmi. Jikalau tanya ya, muliakan kerabatnya, silaturahminya dijaga. Kalau ayahmu masih punya paman ya, masih punya adik, sambung silaturahminya, telepon tanya ya, di rumahnya ada beras enggak, gitu, dikasih beras ya, sambung silaturahminya. Terus yang ketiga, muliakan kerabatnya. Kalau ada teman-temannya, muliain, diingat teman-temannya, orang tuanya gitu. Itu tanda baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama doa anak perempuan kepada ayahnya. Yang kedua doa ibu untuk anaknya. Nih penting nih, doa seorang ibu untuk anaknya. Terlahir ulama-ulama yang hebat karena doa ibunya. Ya, Imam Sudes, Imam Masjidil Haram, dari kecil nakal Bu, ya, lari sana lari sini, siram-siram debu, sampai akhirnya debu itu masuk ke dalam makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Ibunya nggak marah Bu, tapi ngedoain, ya Allah nak, semoga engkau jadi imam besar Masjidil Haram ya nak. Jadi Bu,
Imam Bukhari, ya. Di dalam perut didatangi mimpi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa engkau nanti akan melahirkan anak yang menjadi imam besar, ulama yang besar, ya. Maka lihat atas didikan ibunya, doa dari ibunya terlahir ulama yang besar, Imam Bukhari, ya. Maka doakan anak-anak kita yang baik-baik. Jangan sekesel-keselnya kita, jangan terucap sesuatu yang buruk. Misalkan lagi ngaji bawa anak-anaknya lari sana lari sini, biarin aja Bu, namanya juga anak-anak. Kalau lari-larian ya namanya anak-anak. Coba kalau emaknya yang lari-larian, udah luar biasa itu, ya kan? Tiba-tiba ditarik anaknya, Gus, diam, bandel banget sih. Kasih tahu nggak ngerti, anak siapa sih? Dia yang lahirin, dia lupa. Dia lupa dia ibunya. Jangan, kalimat bandel itu doa Bu. Takutnya nanti keterusan, jadi keterusan. Dia udah tua, dia udah jadi suami, bandel mulu kan repot Bu. Gitu, itu atas doa siapa? Doa ibunya dulu waktu dia masih kecil. Jangan, doakan yang baik-baik, ya. Terus yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Doa wanita salehah, doa istri salehah tembus langit Bu, setara dengan 70 wali. Tapi Umi, suami saya belum soleh. Umi ganti aja namanya soleh, susah amat. Ya, kan gitu. Doain Bu biar suaminya soleh, tapi perilaku istrinya juga soleha. Jangan kita nuntut suami soleh, kitanya amburadul, kitanya ngomongnya kenceng depan suami, ngegas ngomongnya keras depan suami, ngelawannya gimana? Pengen suami yang soleh, pengen suami yang lemah lembut, istrinya kasar banget. Jangan sampai nanti suaminya doa, ya Allah di surga jangan sama dia lagi ya Allah. Ada nggak yang lain ya Allah? Udah capek dibawelin di dunia, gitu. Bercanda ya Bu ya, jangan ya. Maka ini 3 doa ini. Ya, doa itu senjata Bu. Kita punya senjata yang tajam itu doa. Doa kayak listrik Bu. Ini kalau listriknya nggak dicolokin nih mati nih Bu, nggak berfungsi. Ya, maka doa ini fungsinya, ya, masya Allah, kayak ruh Bu, kayak listrik nyetrum, ya. Maka jangan main-main. Ibu kalau nggak tahu listrik jangan main-main sama listrik. Kalau nggak ngerti doa, ya, jangan doa yang buruk. Nah, doa yang baik. Listrik nih, Ibu pindahan rumah. Ibu beli rumah, punya rumah, terus rumah itu mau dipasang AC, atau Ibu udah punya rumah, Ibu pengen beli AC, ya. Ibu cukup uang buat beli AC, tapi nggak cukup punya AC-nya saja. Kalau Ibu nggak perhatiin ini daya listriknya kuat nggak, kalau rumah saya pasangin AC. Nggak cukup beli AC-nya aja Bu, tapi harus diperhatiin daya listriknya nih kuat nggak kalau rumah saya pasang AC. Sama halnya Ibu udah sholat, udah zikir, udah puasa, sedekah, tapi Ibu nggak pernah doa sama Allah, sombong banget. Nggak ada ruhnya Bu. Karena doa itu intisarinya ibadah. Ibu dengan berdoa, Ibu sudah ibadah. Nah, ibadah Ibu tambah dengan doa. Kalaupun doanya cuma itu aja, diulang-ulang gak masalah. Ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Besok datang lagi, ya Allah saya minta rezeki. Kata Allah, kan kemarin udah. Gak apa-apa Bu, Allah gak bilang gitu. Kita datang ke Allah minta rezeki, besok kita datang ke Allah lagi minta rezeki, Allah senang. Berarti kita ini butuh Allah, kita berharap sama Allah, jangan berharap sama manusia, kecewa nanti. Semakin berharap sama manusia, kalau gak dikasih kecewa. Tapi berharap sama Allah, minta walaupun diulang-ulang. Karena Rasulullah pernah ngajarin Bu, ya, doa diulang-ulang itu gak apa-apa. Rasul pernah ngajarin soalnya. Sewaktu di perang Badar, Rasulullah mengulang-ulang doa. Ya, kalau di perang Uhud umat muslim kalah. Di perang Badar umat muslim mendapatkan kemenangan. Rasulullah berdoa. Saat Rasulullah mengulang-ulang ayat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, diulang-ulang sama Rasulullah. Seperti apa ya kalau bahasa Jawanya itu ngedrumel, ya, ngedrumel gitu. Malaikat itu Rasulullah ngulang-ulang doa. Padahal namanya Rasulullah kekasih Allah, satu doa sekali aja udah pasti diijabah oleh Allah. Ya, di situ Rasul menunjukkan bahwa mengulang-ulanglah doamu, mintalah terus sama Allah. Ud'uni astajib lakum, datang kepadaku, minta kepadaku, aku kabulkan, kata Allah.
Jangan sombong kita nggak mau minta sama Allah. Jangan sombong kita nggak mau berdoa sama Allah. Ya, orang yang sombong itu disebutkan orang yang nggak pernah minta sama Allah. Sombongnya luar biasa. Udah miskin sombong banget. Udah miskin nggak mau minta sama Allah, sombong banget bu. Terus minta-mintanya sama manusia, sedangkan sama Allah yang memberikan rezeki dia nggak minta. Sombong banget. Ya, ini mengulang-ulang doa. Bahkan malaikat pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ini si fulan hambamu nih, sudah datang, sering datang kepadamu tengah malam dalam tahajudnya, dia menangis, dia meminta kepadamu, doanya engkau dengar, tapi kenapa engkau tidak pernah mengabulkan doanya? Padahal sholat tahajudnya rajin, kenapa engkau belum mengabulkan doanya? Apa kata Allah? Karena aku senang mendengar rintihan doanya dia. Aku senang banget saat dia manggil aku, ya Allah. Senang. Nanti aku akan kabulkan. Allah tuh tahu bu kapan waktunya mau mengabulkan doanya kita. Kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah akan berikannya di akhirat. Tiba-tiba kita masuk surga aja. Ya. Terus kata Allah, kita nanya, ini amalan apa ya yang menyampaikan aku sampai di sini ya Allah? Kata Allah nih bu, ada doamu dulu yang engkau selalu minta, tapi aku belum pernah kabulkan. Aku kabulkannya di sini. Doa itu untuk menutupi dosamu yang lain. Tuh bu, jadi baik sangka, terus berdoa kepada Allah. Insya Allah mari kita sama-sama tutup acara ini dengan doa. Kita doakan kedua orang tua kita, kita doakan anak-anak kita doakan saudara-saudara kita doakan orang-orang yang gak suka juga sama kita, doakan. Karena tadi yang Bila ceritakan, saat kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, malaikat yang tidak ada hijab dengan Allah, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat yang selalu taat kepada Allah, malaikat mengatakan amin. Ya Allah, kasih doanya juga buat dia. Gitu ya. Mari kita sama-sama doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-hayyum qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.